Dengan situasi yang semakin memburuk, Stalin memerintahkan mobilisasi warga Uni Soviet untuk berperang melawan serbuan Nazi Jerman. Stalin juga memindahkan semua pabrik termasuk pabrik senjata dan keperluan perang lainnya beserta pekerjanya ke timur ke pegunungan Ural. Ini menyebabkan Soviet mampu tetap menyuplai tentaranya dengan baik selama pertempuran. Stalin juga memberikan perintah mutlak secara sewenang-wenang agar para petani di barat Rusia meninggalkan rumah mereka dan membakar semuanya agar tidak ada yang tersisa untuk digunakan oleh Nazi Jerman. Stalin menggunakan taktik bumi hangus. Di sisi lain, meski perlawanan Tentara Merah semakin kuat, pada pertengahan bulan Juli tahun 1941, tentara Jerman mampu menduduki kota Smolensk, kota besar terakhir sebelum Moskow. Walaupun sudah semakin dekat dengan Moskow, Hitler merasa kalau operasi Barbarossa berjalan lambat. Beberapa jenderal di lapangan merasa hal ini disebabkan karena Hitler membagi 3 pasukannya dalam operasi ini, seperti Jenderal von Bock, Komandan Grup Tengah, ia ingin semua pasukan Jerman fokus ke Moskow. Dalam sebuah kunjungan di garis depan, Jenderal Guderian mengatakan kepada Hitler kalau tentara Jerman hanya tinggal 350 km dari Moskow. Tetapi Hitler malah memerintahkan Guderian untuk menuju Kiev Ukraina dan menghancurkan kantong-kantong perlawanan Soviet yang berada di belakang garis depan Jerman. Kantong-kantong perlawanan ini kadang menyerang suplai tentara Jerman, bahkan menyerang jaringan komunikasi dan infrastruktur pendukung yang digunakan oleh Jerman selama operasi ini. Hal ini menyebabkan operasi Barbarossa berjalan lambat. Selain itu, Hitler juga merasa bahwa Moskow hanyalah sebuah simbol dan akan ditangani nanti. Sebaliknya, ia merasa kalau sumber daya di Ukraina terutama hasil pertaniannya lebih penting dan harus didahulukan. Bagi Hitler, sumber makanan ini sangat penting agar Jerman tidak kelaparan seperti perang sebelumnya. Pada akhir bulan September tahun 1941, Jenderal Guderian menerima perintah untuk kembali ke Grup Tengah dan melanjutkan serangan ke Moskow. Namun, musim hujan menghambat perjalanan mereka dari selatan, jalan yang semula berdebu seketika berubah menjadi lumpur. Pada kondisi ini, tentara Jerman hanya mampu berjalan 5-8 km per hari. Dalam satu hari, tentara Jerman harusnya dapat berjalan sejauh 30 km. Hingga pada awal November tahun 1941, jalanan mulai mengeras seiring datangnya musim dingin. Sebenarnya, operasi ini menggunakan taktik Blitzkrieg atau perang kilat yang harus mengalahkan Uni Soviet dalam waktu 3 bulan. Dan tentara Jerman juga tidak dipersiapkan untuk berperang di musim dingin di Rusia dengan suhu kadang mencapai -40 derajat. Bahkan Jenderal Guderian, dalam catatan pribadinya mengatakan kalau tentara Jerman harus bertarung untuk merebut desa-desa kecil agar mereka dapat berlindung dari musim dingin. Musim dingin membuat tentara Jerman banyak menjadi korban karena penyakit dan kedinginan karena tidak dilengkapi dengan peralatan musim dingin yang memadai. Namun, dengan kondisi seperti itu tentara Jerman tetap maju mendekati Moskow. Tentara Jerman bahkan sudah sampai di gerbang Moskow dan sampai di halte bus yang rutenya langsung ke Lapangan Merah. Di sisi lain, Uni Soviet di bawah pimpinan Jenderal Zhukov yang tengah mengatur ulang pertahanan mereka di Moskow mendapatkan sedikit keberuntungan. Mata-mata mereka mengatakan kalau Jepang yang merupakan sekutu Jerman tidak akan menyerang Uni Soviet karena musuh utama Jepang saat ini adalah Amerika Serikat. Hal ini membuat Zhukov dapat memindahkan sebagian pasukannya di timur untuk mempertahankan Moskow. Zhukov membawa beberapa divisi dari Siberia di mana mereka dilatih dan dilengkapi dengan baik untuk bertempur di musim dingin. Pada tanggal 5 Desember tahun 1941, Zhukov menyerang balik Jerman dari 2 sisi dan membuat Jerman terjepit. Serangan balik Uni Soviet membuat sekitar 30.000 tentara Jerman terbunuh atau hilang dan ribuan lainnya menjadi tawanan Uni Soviet. Serangan Zhukov memaksa Jerman mundur sejauh 200 km. Mundurnya Jerman juga menandai berakhirnya operasi Barbarossa.
Hitler memerintahkan untuk mempertahankan wilayah Soviet yang masih mereka kuasai dengan segala cara. Gagalnya Operasi Barbarossa membuat Hitler memecat 35 jenderal termasuk Guderian dan mengambil alih pimpinan Wehrmacht atau Angkatan Darat Jerman. Selama Operasi Barbarossa, lebih dari 800.000 orang tewas di pihak Uni Soviet, dan lebih dari 3 juta orang menjadi tawanan, lebih dari 21.000 tank dan kendaraan lain hancur. Sementara Jerman harus kehilangan 250.000 tentara mereka. 25.000 tentara lainnya hilang atau ditawan. 2.700 tank dan lebih dari 2.000 pesawat mereka hancur.